Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan materi mata kuliah Geologi Geotermal GL 3013 ya, di pertemuan pertama. Ini adalah pertemuan pendahuluan atau pertemuan pertama. Saya ingin menjelaskan dulu apa sih isi perkuliahannya. Jadi di perkuliahan ini ada beberapa hal yang akan Anda dapatkan nanti. Pada kuliah ini kita akan menekankan tentang peranan geologi, geofisika, dan geokimia di dalam sistem geotermal. Jadi apa yang dimaksud dengan geotermal, apa yang dimaksud dengan sistem geotermal, dan di sini juga kita akan membahas tentang bagaimana geologi, kemudian geofisika, dan geokimia itu akan berperan di dalam geotermal gitu ya. Nah, sebenarnya hanya dua tuh CPMK-nya. CPMK ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK-nya hanya dua. Yang pertama yaitu mahasiswa mengetahui berbagai tahapan eksplorasi geotermal dan metodenya geologi, geofisika, dan geokimia yang digunakan. Jadi di dalam tahapan eksplorasi geotermal mulai dari awal hingga akhir itu ada 3 metode di dalam kuliah ini akan kita bahas. Metode geologi, kemudian geofisika, dan geokimia gitu ya. Nah, yang kedua adalah Anda diberikan data untuk dikompilasi nanti data geologi, geofisika, geokimia untuk mengeksplorasi eksplorasi pendahuluan suatu lapangan geotermal. Jadi Anda akan diberikan study case di akhir pertemuan nanti, di akhir perkuliahan mungkin di minggu-minggu ke-13. Anda akan diberikan berbagai data geologi, geofisika, dan geokimia. Di sana nanti Anda akan coba menginterpretasi. Ya. Anda akan coba menginterpretasi bagaimana sistem geotermal yang ada di lapangan tersebut. Seperti itu ya. Ini adalah materi pembelajaran dari minggu 1 hingga ke minggu 16. Jadi akan dikombinasikan pertemuannya antara daring dan luring. Ini adalah topiknya. Nanti RPS-nya akan saya berikan lengkap di deskripsi. Jadi Anda bisa perhatikan bahwa di minggu pertama, minggu kedua apa saja yang akan kita pelajari. Ini adalah yang akan kita pelajari mulai dari sistem geotermal dan hidrotermal, kemudian komponen sistem hidrotermal, kemudian fluida hidrotermal, manifestasi, dan alterasi permukaan. Sampai di sini kita akan UTS dulu, kemudian dilanjutkan bagaimana mengeksplorasi dari potensi geotermal tersebut. Kemudian lanjut ke prasurvei geologi, kemudian lanjut ke survei geologi, kemudian survei geokimia, geofisika, hingga pengeboran geotermal dan survei terintegrasi atau survei terpadu gitu ya. Nah, di setiap minggu ini Anda akan diberikan evaluasi berupa post-test ataupun kuis ataupun tugas ya. Jadi dan di akhir itu akan ada tugas besar yang bobotnya akan disesuaikan dari tiap-tiap minggunya gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa pustaka yang akan kita gunakan, yang akan diacu. Yang pertama itu adalah Volcanology and Geothermal Energy. Ini Anda bisa dapatkan di online gitu ya. Dia berupa webbook sehingga Anda bisa baca ini. Ini adalah pustaka yang cukup bagus ya, apalagi untuk memberikan pemahaman dasar tentang geotermal. Kemudian ada Nicholson tentang fluida geotermal atau geothermal fluids, dan ini lengkap kimianya hingga teknik eksplorasi dari fluida geotermal gitu. Baiklah, kemudian saya lanjutkan. Adapun beberapa aturan perkuliahan yang harus kita sepakati bersama ya. Jadi karena ini adalah perkuliahan yang mayoritas akan kita lakukan secara tatap muka di kelas gitu. Jadi maksimal keterlambatan adalah 10 menit ya, seperti biasa, tentu saja menggunakan sepatu dan pakaian yang rapi. Kemudian HP tolong di silent dan disimpan karena ini bisa menjadi distraksi yang cukup besar gitu ya. Kemudian silakan Anda berkompromi untuk menentukan satu ketua kelas yang menjadi penghubung antara mahasiswa dan saya gitu ya. Dan saya bisa dihubungi via email di sini. Nah, berikut adalah penilaian akhir. Jadi ada bobotnya adalah 30% tugas, kemudian 30% UTS dan 40% UAS gitu ya. Bobot
tugas dan UTS dan ujian hampir sama karena apa ya? Karena kita menggunakan tugas, saya akan memberikan tugas di setiap akhir pertemuan sehingga bobotnya akan dibesarkan gitu ya. Kemudian tugas dan atau kuisnya itu akan diambil dari 80% nilai yang terbaik ya. Sehingga misalkan kita ada tugas 10 kali gitu, tugas 10 kali, nilai berarti 8 nilai terbaik akan diambil untuk, penilaian akhir gitu ya. Nah, hati-hati terhadap plagiasi ya. Jadi kalau ada plagiasi itu nilai Anda otomatis E. Ini hati-hati sekali ya, karena ini sangat-sangat dilarang gitu ya. Nah, ini RPS nanti akan saya berikan linknya, ini akan saya berikan materinya, kepada ketua kelas. Baiklah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan saja. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ya, hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara magmatisme dengan geothermal itu sendiri. Tapi saya ingin memberikan sedikit overview, jadi intermezzo ya. Bagaimana sih sebenarnya bauran energi yang ada di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya rencana energi di Indonesia itu sudah cukup baik ya, terutama dalam memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan di sini. Ini sumbernya dari kebijakan energi nasional di tahun 2014. Nah, ini adalah target bauran energi yang primer. Ada EBT ya atau energi baru dan terbarukan. Kemudian ada minyak bumi yang berwarna merah, ada gas bumi warna biru, dan ada batu bara. Ini adalah kondisi di tahun 2015 ya. Ini karena ini adalah bukunya ini adalah kebijakan energi nasional. Ini bukunya diterbitkan tahun 2014 atau 15 ya, yang kemudian dia akan memproyeksikan ke depan hingga ke 2050 gitu. Nah, yang menarik adalah coba Anda perhatikan bahwa porsi dari energi fosil yaitu bisa berupa minyak bumi ataupun batu bara ya. Minyak bumi dan batu bara itu semakin ke depan itu semakin diperkecil. Kalau Anda perhatikan juga yang bagian EBT, energi baru terbarukan, itu semakin dibesarkan gitu. Jadi memang pemerintah itu di dalam menjalankan apa namanya? Perspektif terkait dengan energi gitu sudah cukup baik. Sehingga targetnya apa? Targetnya adalah kita memperkecil energi-energi fosil. Energi fosil itu yang artinya tidak bisa diperbaharui gitu ya, seperti batu bara ya. Jadi kalau batu bara Anda ambil batu bara, Anda gunakan ya akan habis gitu ya. Tidak akan bisa ditanam lagi. Misalnya seperti apa namanya energi biomasa gitu ya, biomass gitu. Seperti sawit gitu, biodiesel itu ya bisa ditanam lagi gitu ya. Tetapi kalau kita berpatokan atau berpegangan dengan energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, ya panas bumi tidak akan habis gitu. Dia akan terus ada gitu. Digunakan dia akan terus ada, panasnya akan terus ada selama kita bisa menjaga sistemnya. Sistem panas bumi itu selama kita bisa jaga di reservoir, maka panasnya akan terus bisa diekstrak gitu ya. Selama ya mungkin puluhan tahun ya. Jadi ada eh, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Italia itu sudah beroperasi dari tahun 1950-an dan masih beroperasi hingga saat ini gitu ya. Artinya apa? Panas bumi itu adalah energi yang baru dan terbarukan dan dia akan long last gitu ya. Sehingga kita tidak akan kekurangan. Berbeda dengan minyak bumi dipakai gitu ya. Dia akan habis tuh. Dia akan habis ya, kita nggak akan bisa menciptakan minyak bumi yang baru gitu ya. Kita tidak akan bisa menciptakan batu bara yang baru gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di tahun 2025 porsi dari EBT itu sudah meningkat dari 5% ya di tahun 2015, di tahun 2025 itu menjadi 23%. Nah, di tahun 2050 itu ditingkatkan lagi menjadi 31%. Anda perhatikan ya minyak bumi selalu turun ya, minyak bumi selalu turun. Kemudian batu bara itu juga turun di akhir 2050 gitu. Kemudian gas ya mungkin stagnan kalau gas ya. Nah,
Ini penting ya, selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tentu saja yang energi baru dan terbarukan itu tidak hanya panas bumi ya. Ada air, sumber pembangkit listrik tenaga air, ada angin, gitu, ada mungkin ombak, gitu, gelombang, kemudian ada surya, gitu ya, tenaga surya. Nah itu akan terus ditingkatkan gitu. Juga mengurangi polusi ya, polusi karena tentunya energi baru dan terbarukan itu adalah energi yang ramah lingkungan seperti itu dibandingkan dengan energi fosil yang sisa pembakarannya itu akan mengeluarkan banyak-banyak emisi karbon, cukup banyak emisi karbon gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah coba Anda perhatikan di sini ya. Ini adalah EBT. Ini adalah EBT ya, kalau kita perhatikan ini adalah biaya pokok penyediaan tenaga listrik ya, ini di tahun 2015 nih. Kita membandingkan antara EBT dengan energi fosil. Nah, yang paling terkenal saat ini adalah PLTU ya. PLTU itu adalah pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakarnya adalah batu bara. Coba Anda perhatikan di sini nilai harganya itu per kWh itu cukup murah ya. Artinya kalau kita bandingkan saja dengan PLTP ya. PLTP ini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi, ini 1058, yang PLTU itu 661 gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan yang energi fosil lebih murah gitu ya. Karena kita kalau anggaplah kita disuruh memilih ya, kita pilih yang mana tuh? Tentu saja kita akan memilih yang harganya lebih murah kan kalau kita akan membeli gitu ya. Nah, itulah salah satu kendala yang menyebabkan PLTP atau pembangkit atau energi geotermal di Indonesia itu tidak cukup populer atau tidak cukup berkembang. Karena apa? Karena harganya belum match tuh, ya. Jadi kita punya sumber lain yang harganya murah, lebih murah gitu ya. Coba Anda perhatikan ini gas juga lebih murah nih dibandingkan PLTP gitu ya. PLTG ini lebih murah dibandingkan PLTP. Nah, sehingga kalau disuruh memilih, oh ternyata kita punya sumber energi, kita bisa dapat listrik yang sama, ya, kita bisa dapat listrik yang sama dengan harga yang lebih murah gitu, yaitu yang berasal dari batu bara dan gas gitu ya. Loh, kenapa saya harus bayar lebih mahal gitu? Nah, itulah salah satu kendala yang menyebabkan energi geotermal itu tidak cukup berkembang di Indonesia karena harganya belum match gitu ya. Tetapi kendalanya tidak hanya itu saja. Ada faktor-faktor lain. Ini adalah salah satu faktornya seperti itu. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan saja sedikit ya tentang konsep dasar ya. Dari mana energi panas bumi itu berasal gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah bumi berdasarkan P dan T, pressure dan temperatur, tekanan dan temperatur. Nah, jadi kita punya bagian-bagian interior bumi yang disebut sebagai kerak, ya, ada kerak, kemudian ada mantel, kemudian ada inti, ataupun yang lainnya kita sebut sebagai litosfer, ada yang disebut sebagai litosfer, ada yang disebut sebagai astenosfer gitu ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai mesosfer. Mesosfer ini adalah inti bumi ya. Jadi P dan T-nya tinggi dengan kedalaman 350 hingga 2.800 km. Nah, kemudian ada yang astenosfer nih. Astenosfer ini adalah bagian yang ini nih. Nah, ini bersifatnya lelehan, kemudian dia plastis. Kemudian bagian atas ini adalah bagian atas mantel gitu ya. Nah, pada bagian atasnya lagi itu yang kita sebut sebagai litosfer. Yang bagian ini nih, ya kalau kita lihat di bagian yang warna abu-abu tua ini ya. Ini adalah litosfer, yang bagian bawahnya adalah astenosfer. Nah, litosfer ini sifatnya padat dan kaku nih. Tetapi yang astenosfer itu bersifatnya lelehan dan plastis. Jadi yang ini weak ya, plastis ya. Nah, kalau Anda bayangkan, jadi Anda bayangkan bahwa litosfer itu numpang di atas astenosfer. Nah, litosfernya itu adalah yang padat dan kaku, sedangkan yang astenosfernya itu merupakan bagian yang leleh dan plastis gitu. Jadi dia bukan cair ya, tetapi Anda membayangkan seperti dodol ya atau plastisin tuh. Jadi ada plastisin yang panas ya, dia plastis tetapi dia leleh ya, tapi tidak cair ya.
Dia padat tetapi plastis. Nah, itu karena apa? Karena ada tekanan dan temperatur itu tadi yang bisa menyebabkan properti fisiknya bisa berubah seperti itu gitu ya. Nah, litosfer dan ionosfer ini merupakan bagian terluar bumi. Nah, kemudian litosfer tadi dia terpecah-pecah tuh. Litosfer terpecah-pecah sehingga membentuk yang kita sebut sebagai lempeng atau lempeng tektonik ya. Plate tektonik itu adalah litosfer yang pecah-pecah itu tadi. Nah, lempeng ini bersifat hampir kaku dan bergerak sendiri sebagai satuan yang koheren gitu. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sini, di bagian bawah sini, ini adalah profil temperatur dan kedalaman dari masing-masing litosfer. Ada yang kita sebut sebagai lempeng oceanic atau lempeng samudra, itu oceanic plate. Ada yang lempeng kontinen, lempeng benua gitu ya. Nah, ternyata dari profil temperatur dan tekanan itu juga berbeda tuh. Pada bagian lempeng benua ternyata gradien temperaturnya itu berubah sebesar 1.300 derajat per 200 km. Jadi lebih dalam. Lebih dalam atau dia lebih landai lah ya. Sedangkan di bagian lempeng samudra itu dia lebih curam atau lebih cepat naik gradien temperaturnya. Sebesar 100 km saja dia akan naik sebesar 1.300 derajat Celcius. Jadi apa yang menyebabkan Pak? Ya, yang menyebabkan adalah ketebalan dari masing-masing lempeng tersebut. Nah, jadi kalau lempeng benua itu ketebalannya lebih tebal ya dibandingkan lempeng samudra begitu. Nah, ini saya lanjutkan saja. Jadi yang sudah saya sebutkan ada lempeng benua, continental plate, ada yang oceanic plate. Nah, ini bergerak nih. Dan masing-masing lempeng ini yang terpecah-pecah itu tadi masing-masing bergerak ya. Jadi dan pergerakannya itu antara 2 sampai 10 cm per tahun gitu. Nah, jadi karena dia bergerak, masing-masing itu bergerak, jadi ada batas antar lempengnya itu yang kita sebut sebagai divergen, konvergen dan transform. Nah, ini adalah contohnya. Yang divergen itu pergerakannya saling menjauh ya. Pergerakan saling menjauh, yang konvergen itu lempeng-lempengnya saling bertemu. Nah, lempeng-lempeng yang saling bertemu inilah yang akan menghasilkan terbentuknya magma ya. Jadi terbentuk magma, kemudian apabila karena magma itu bersifat encer, bersifat cair, maka dia akan relatif naik ke atas. Ketika dia sampai ke atas, dia akan menjadi kantung magma atau yang kita sebut sebagai dapur magma, dan di bagian permukaan akan termanifestasikan sebagai gunung api. Nah, pada bagian divergen dia akan spreading, dia akan saling berpisah dan perpisahannya tersebut yang akan menghasilkan lempeng-lempeng baru. Jadi magma yang naik ke atas ke permukaan, naik ke permukaan, dia akan mendingin dan menjadikan batuan sehingga menjadi lempeng baru gitu ya. Yang berikutnya ada lempeng yang bersifat transform yang saling bersinggungan seperti ini pada bagian sini gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan interaksi atau batas lempeng itu akan menghasilkan jalur gunung api dan jalur gempa bumi. Coba Anda perhatikan di sini ya. Ini adalah interaksi lempeng ya yang berwarna hitam. Ini yang interaksi lempengnya adalah konvergen. Kemudian yang warna merah ini adalah divergen yang saling menjauh. Yang warna kuning adalah transform. Kalau Anda perhatikan di sini juga ada gunung-gunung api nih yang warna merah segitiga. Nah, coba Anda perhatikan distribusi gunung api itu juga mengikuti. Ternyata kok mengikuti ya dengan distribusi interaksi antar lempengnya gitu. Terutama yang konvergen di sini ya. Udah lihat yang konvergen nih, semakin banyak jalurnya mirip atau sama gitu ya. Nah, dan juga ternyata distribusi ini juga mirip dengan distribusi geotermal yang ada di dunia itu juga mirip dengan jalur gunung api itu. Coba Anda perhatikan di sini, ini tadi adalah ring of fire-nya di bagian sini ya. Nah, coba Anda perhatikan tuh. Ini Indonesia, Filipina, naik ke Jepang, kemudian ke Amerika, di sini ada Chili ya. Ternyata distribusi geotermal, kemudian gempa bumi, kemudian gunung api itu mirip-mirip aja tuh. Nah, ternyata apa? Ternyata yang menyebabkan hal tersebut adalah karena interaksi lempeng itu menghasilkan magma. Nah, magma itu merupakan material yang sangat panas gitu ya. Magma tersebut ketika sampai ke permukaan, bukan sampai ke permukaan, ketika dia naik itu akan menghasilkan gunung api di permukaan.
Nah, di permukaan gunung api, nah dari panas yang dihasilkan oleh gunung api tersebut itulah yang dimanfaatkan sebagai energi panas bumi gitu ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan panas-panas yang berasal dari magma chamber tadi atau kantung magma itu tadi untuk energi listrik gitu ya. Dan itu sehingga sangat erat kaitannya antara tektonisme, kemudian magmatisme, kemudian dengan vulkanisme. Nah, di situ juga kalau Anda perhatikan tadi, pada gambar ini juga diikuti oleh adanya gempa bumi itu. Artinya apa? Artinya Tuhan ini maha adil kan? Begitu kita diberikan daerah yang memiliki gempa bumi yang tinggi, kita juga diberikan gunung api yang banyak gitu ya. Tetapi di satu sisi kita diberikan sumber energi panas bumi yang sifatnya mungkin tidak terbatas gitu ya, dan juga banyak mineralisasi di situ ya. Nah, seperti itu. Jadi selalu ada positif dan negatif yang bisa kita ambil gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu perkuliahan yang saya bisa berikan. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Anda semua, silakan langsung raise hand mungkin. Ya, Pak, saya Rasmin, angkatan 22. Ya, Silakan, emang Rasmin. angkatan 22 emang belum belajar tentang geothermal, tapi di sini saya ingin bertanya, proses terbentuknya geothermal sama karakteristik dari geothermal itu seperti apa, Pak? Oke. Oke, memang di pertemuan ini kita masih membahas yang awal-awal ya. Memang kita belum masuk ke intinya apa itu, karena di minggu-minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem geothermal itu tadi ya. Tetapi begini, saya coba tunggu ya. Saya berikan gambaran deh ya dari slide ini aja nih. Nah, gini. Oke ini ya. Pada bagian ini semoga kelihatan ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini memang skalanya terlalu besar ya, karena kita melihat antara satu lempeng ketemu dengan lempeng yang lain. Nah, biasanya geothermal itu, sistem geothermal itu akan ada di skala yang lebih lokal. Misalnya pada satu gunung api ini ya. Anggaplah ini satu gunung api, kita bayangkan saja ini adalah Gunung Rajabasa. Ini adalah Gunung Rajabasa ya. Gunung Rajabasa merupakan gunung api yang aktif, memang dia bertipe B. Nah, sebenarnya karakteristik yang paling gampang dilihat apa coba? Saya mau tanya dulu nih Rasmin ya. Ketika ketika kamu ke lapangan, ya, kamu tahu bahwa di lapangan itu ada panas buminya gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi petunjuk di permukaan, Rasmin? Saya ingin coba tanya balik nih. Kira-kira saja nih gambaran. Atau mungkin teman-teman yang lain ada jawaban, silakan saja. Kita pergi ke lapangan ya. Jadi kita pergi ke suatu tempat. Oh, kita tahu, oh itu ada potensi panas bumi. Di sini ada potensi panas bumi itu. Ada bayangan nggak kira-kira? Dari Rasmin mungkin? Ya, di sana saya Pak Ya, coba silakan. jawab. Nah, Chandra. Ya, mungkin dari pertama ya kita lihat dulu di situ ada gunung api atau itu ya, iya Pak, gunung apinya Pak. Ya, Pak. Ada gunung api ya? Oke. Jawabannya bagus ya. Cuman belum tepat 100% gitu ya. Karena apa? Karena gunung api, misalkan kita melihat gunung api ya, kayak di Gunung Betung juga ya. Mungkin saja di Gunung Betung tidak ada panas buminya gitu. Nah, ini penting sekali. Ini menarik sekali ya, karena ternyata tidak semua gunung api itu berpotensi ada panas bumi. Nah, nanti ini kita akan belajar yang namanya sebagai sistem hidrotermal ya. Jadi ada sistem geotermal, ada sistem hidrotermal. Nah, hidro itu apa tuh? Ada yang tahu nggak hidro tuh? Bahasa Indonesianya apa tuh kalau hidro tuh? Air ya, air. Jadi kita tidak kita punya panas, kita butuh air untuk memanaskan apa namanya? Untuk mengubah untuk mentransfer panas itu. Jadi kalau kita hanya memiliki panas ya, hanya memiliki panas yang tersimpan di bawah, itu tidak tertransfer ke permukaan, bukan tertransfer, itu tidak bisa ditransfer, itu tidak akan menjadi suatu sistem geotermal ya. Nah, ingat nih, kalau ya sekarang saya
coba buka pertanyaan lagi nih. Kita punya air nih. Misalkan di sini ya, di Gunung Raja Basa tuh. Kita jalan-jalan ke Gunung Raja Basa, di sini ada panasnya. Panasnya ini ya tentu saja dari magma chamber di Gunung Raja Basa. Kemudian kita ketemu air tuh. Ketemu air di sini. Ini ada airnya, kemudian kena panas tuh. Apa yang terjadi? Kira-kira. Ada yang bisa menebak mungkin? Gampang sekali. Menguap mungkin, Pak. Nah, menguap ya. Airnya menguap, Pak. Nah, kalau air menguap, itu di permukaan jadi apa? Izin menjawab, Pak. Jadi seperti manifestasi gitu, Pak. Nah, itu jawabannya. Jadi gampang sekali kalau kita menemukan untuk mengidentifikasi panas bumi ya. Itu paling gampangnya kita akan melihat yang disebut sebagai manifestasi panas bumi. Apa itu manifestasi panas bumi? Manifestasi itu kan adalah penampakan dari sesuatu hal yang tidak tampak gitu kan. Nah, kalau di panas bumi itu ada yang disebut sebagai manifestasi panas bumi. Paling gampangnya adalah mata air panas. Benar nggak ya? Jadi kalau kita melihat ada mata air panas di suatu tempat, oh mungkin ini pasti ada potensi panas buminya nih gitu ya. Karena apa? Karena kita punya panas, kemudian panasnya itu kena air. Terbentuklah suatu sistem hidrotermal. Ya, manifestasi itu ada banyak. Ada mata air panas, kemudian ada fumarol, ya. Kemudian ada solvatara. Jadi kalau Anda lihat asap yang ngebul di puncak gunung api, itu juga salah satu manifestasi dari geotermal. Ya. Nah, begitu Anda melihat manifestasi geotermal itu, Anda wajib hukumnya untuk curiga. Oh, ini jangan-jangan ada potensi geotermalnya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah sebesar apa sebenarnya potensi panas bumi yang terkandung di tempat tersebut gitu ya. Nah, itulah salah satu karakteristiknya tadi. Itu paling gampangnya seperti itu ya. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan dari Rasmin tadi ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, saya batasi dulu. Jika ada yang ingin bertanya lagi tentang materi kuliah ini ataupun ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan langsung saja menghubungi WA saya boleh ataupun ke email saya juga boleh ya. Oke, terima kasih atas waktunya.